Hari ini kita belajar pengajaran tentang kitab apa? Kisah Para Rasul. Mari ambil Alkitab kita. Temanya adalah urapan. Saya dorong Anda untuk mendapatkan DVD-nya di Pustaka Raja Wali atau minimal audionya, sebab berita tidak saya ulang. Kebaktian pertama pasal 1 saya sampaikan tentang mengapa Tuhan mengurapi seseorang. Apa yang membuat Tuhan mengurapi apa yang kita kerjakan. Lalu kebaktian 2 saya jelaskan definisi dari urapan itu sendiri. What the anointing actually is. Apa itu urapan sesungguhnya? Definisinya apa? Jangan bingung. Hadirat Tuhan urapan kok banyak ya rasanya. Saya nggak ngerti. Makanya telusuri pengajaran ini. Kebaktian 3 saya ajarkan gimana caranya to keep the anointing. And let it grow by itself. Gimana caranya kita menyimpan urapan itu, memeliharanya, dan biarkan urapan itu bertumbuh. Asal jangan bocor saja. Kita sudah menang telak sama iblis dan setan dan semua rintangan di dalam hidup dan panggilan kita. Kebaktian ini kita akan buka pertama-tama di pasal pertama. Saya jelaskan sedikit backgroundnya dulu, latar belakang tentang kisah para rasul sebelum kita lompat ke pasal 4, karena ini kebaktian keempat. Kisah para rasul ditulis oleh seorang dokter medis namanya Lukas. Beliau adalah companion, seorang yang menemani Paulus keliling Eropa. Jadi gak kebetulan kita baca tentang seorang dokter yang keliling Eropa dengan mentornya namanya Rasul Paulus. Dia seorang biografer. Dia suka menulis cerita tentang perjalanan hidup seseorang. Dan Eropa memang cinta pertama Tuhan setelah Israel. Benua pertama yang dihinggapi Injil setelah umat pilihan Tuhan, bangsa Yahudi, adalah Eropa, Turki contohnya. Tapi tempat itu sekarang jadi mati dan dingin. No, dulu sebelum ini. Ya, dan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Saya masih hatinya penuh dipenuhi dengan urapan untuk Eropa. Jadi masih sedikit kespageti-spagetian. Saya cinta Eropa. Mereka cinta pertama Tuhan Yesus. Kita Asia malah terakhir loh menyusulnya. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Turki kalau meninggalkan Tuhan. Cuman jadi puing-puingnya 7 gereja Paulus. 7 gereja maksudnya 7 gereja Wahyu, kitab Wahyu. Aduh sayang ya. Tapi puji Tuhan, Allah sedang mencari batu-batu baru. By the way, saya ketemu sama orang Swiss 5 tahun kali yang lalu. Atau mungkin gak tahu ya, pokoknya bertahun yang lalu saya di Taipei, ada konferensi internasional. Di atas sana yang saya doakan semuanya adalah orang-orang barat. Di akhir acara saya panggil mereka yang dari from the west. Majulah satu pasang suami istri. Saya tanya dari mana, mereka bilang dari Swiss. Saya pegang tangan mereka, ada di laporan kemenangan. Saya berkata, Swiss itu adalah negara yang indah sekali, tapi kurang satu hal, kebangunan rohani. Saya pegang mereka rebah. Yang lakinya kakinya bergerak seperti ini, seperti kayak bergetar keras. Saya ternyata Tuhan itu memang yang punya bumi dan langit. Saya dipertemukan dengan orang-orang itu kemarin di Belanda tanpa sengaja. Dia berkata, you remember me? Saya ada di dalam film Anda, dalam laporan singkat Anda ada di YouTube segala. Dia berkata, sejak saat itu saya pulang ke negara saya, memenangkan ratusan orang. Dia berkata, dan sekarang saya mendirikan sebuah gereja. Saya gembala pendeta, jemaat saya 300 dan bertumbuh terus. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Amazing what God can do. Luar biasa apa yang Allah bisa lakukan kalau kita berjalan dengan iman dengan Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Eropa itu cinta awal-awalnya, dan Tuhan bekerja lewat Rasul Paulus terutama, seorang rasul yang ternama yang membawa Injil keluar dari sarung Yahudi. Dan Lukas adalah eyewitness, adalah saksi mata, saksi hidup. Dia seorang dokter loh, gak sombong, gak angkuh, gak melawan karismata, gak melawan kuasa Roh Kudus. Dia seorang dokter secara medis. Dia catat. Luar biasa. Tapi sebenarnya tanpa Lukas sadari, dia tidak mencatat, menulis biografi tentang rasul-rasul Tuhan. Karena itu namanya kisah para rasul. Saya juga setuju
dengan versi mula-mula daripada kitab ini yang dinamai bukan Kisah Para Rasul tapi The Acts of the Holy Spirit atau Kisah Roh Kudus. Tanpa disadari, karena Roh Kudus kan gak kelihatan, gak bisa digambar di sketsa. Jadi dengan mensketsa dua hamba Tuhan utama saat itu, dua pilar utama, yaitu Petrus kepada Yahudi, Paulus kepada non-Yahudi, si Dr. Lukas mencatat biografi mereka tanpa sengaja sedang membiografi Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus tahu ini terjadi ketika dibukukan. Roh Kudus yang menghembusikan seluruh isi Alkitab. Dia tidak mengizinkan ada konklusi dalam Kisah Para Rasul. Pasal 28 ayat terakhir, tidak ada salam penutupan atau amin seperti layaknya kitab-kitab yang lain. Tulisan Paulus contohnya selalu ada salam penutupan doksologi. Selalu ada terakhirnya penutupan dadada, mesti ada doa berkatnya. Ini gak ada. Roh Kudus mau memberitahu bahwa dia tidak mati. Dia mau memberitahu bahwa dia masih terus bekerja. Dan dia lagi mencari Kisah Para Rasul pasal 29 berikutnya lewat kehidupan Anda. Tanpa Anda harus menulis dan mengubah pasal 1 sampai 28. Jangan coba-coba, nanti diambil hak Anda dari pohon kehidupan. Jangan tambahkan atau kurangi. Luar biasa. Andalah Kisah Rasul 29. Anda baru melihat Kisah Rasul 29 saya. Kita terus bekerja. Roh Kudus terus berkarya. Amin. Katakan, pakai aku Roh Kudus. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Kita lihat ayat pertama. Pasal 1 ayat 1 dulu. Saya jelaskan background lalu kita ke pasal 4. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Tahu nggak? Buku pertama Dr. Lukas apa? Yaitu kitab Lukas di dalam kitab Injilnya. Dia nulis 2 buku di Alkitab. Satunya Lukas. Ya. Dia berkata, jadi Kisah Rasul ini adalah surat ternyata awal-awal dituliskan kepada Theophilus, seorang pejabat entah siapa, karena disebut di dalam bahasa Inggrisnya most excellent Theophilus. Kalau Anda mau punya anak nanti laki atau gimana, ya Anda bisa Theophilus juga bagus loh namanya. Arti nama ini secara profetik bicara tentang kita, karena Theophilus artinya adalah a friend of God. Siapa di sini sahabat Tuhan? Berarti firman itu Anda, Kisah Rasul ini. Theophilus juga artinya, arti kedua Theophilus adalah someone one who is loved by God, seseorang yang dicintai oleh Tuhan. Siapa di sini disayang oleh Tuhan? Iya, puji Tuhan. Iya, minimal kita GR lah, apa ya? Saya disayang sama Tuhan, tidak apa-apa. Lebih baik GR daripada minder dalam kerajaan Allah. Theophilus ini luar biasa. Berarti Theophilus ini bukan bicara tentang seseorang. Kalau cuma seseorang, kandaslah surat ini. Tapi karena hari ini jadi kanon, jadi Alkitab, berarti kitalah Theophilus, sahabat-sahabat Allah. Yang kepada siapa? Kepada kita surat Kisah Rasul ini dituliskan. Berarti isinya dari pasal 1 sampai 28. Ayat pertama sampai terakhir adalah janji Tuhan untuk kita. Termasuk yang ekstrim dan nyentrik-nyentrik. Iya. Sampai yang sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan itu untuk kita. Yes. 3 kali biar mantap. Ya. Berarti apapun, whatever belongs to you can be used by God. Itu loh intinya. Apapun yang menjadi milikmu dapat dipakai oleh Allah. Gak tentu harus sapu tangan. Sekarang jarang orang bawa sapu tangan seperti ini. Saya bawa sapu tangan seperti ini di Taiwan, diketawain kok. Dia bilang, "Ni xiang hao xuesen nih." Ngomong sama saya, Anda seperti murid baik yang nerd di sekolah yang bawa sapu tangan. Jarang kan yang bawa sapu tangan sekarang. Jadi mungkin yang dipakai itu adalah rumah Anda untuk CG. Apapun yang menjadi milik Anda bisa dipakai Tuhan. Saya yakini itu ketika saya baca Kisah Para Rasul, ketika saya pimpin CG pertama saya di Vancouver, Kanada. Mobilku bisa dipakai Tuhan. Saya waktu itu punya Mazda. Mobil Mazda. Mobil egois sebenarnya. 2 di depan gede, padahal di belakangnya ada, tapi kan saya masih bujangan waktu itu. Belum ada keluarga, anak-anak saya ini belum muncul semua. Mereka masih ada di dalam pikiran Tuhan. Di belakang gak ada tempat, tapi Tuhan berkata, Tuhan mobilku ini begini, tapi semoga masih ada orang jiwa baru yang saya bawa ke CG. Yang bersedia duduk sempit-sempitan di belakang. Jadi saya nyetir itu gini gayanya. Orang nyetir kan biasanya gini, saya nyetirnya gini. Saya majuin supaya jiwa baru tidak sampai tidak kerasan datang ke gereja karena di mobil saya. Pakailah mobilku yang serba sempit ini. Yang untuk 2 orang tapi ku masukkan 4 orang. Ya bisa 4 kursi tapi gak mampu sebenarnya itu mobil sebenarnya untuk 2 penumpang. Tuhan bisa pakai sapu tangan Paulus. Pakailah Mazdaku.
Anda bisa pakai ayat Alkitab ini untuk kemajuan Anda. Anda akan diurapi lebih. Kalau Anda bisa melihat ketika firman disingkapkan, rahasia kerajaan Allah datang. Ketika rahasia itu muncul, siap-siap urapan itu banjir masuk ke dalam hidupmu. Dan orang lain menikmatinya juga. Amin. Siapa di sini Theophilus? Bisa angkat tangan. Puji Tuhan. Katakan kanan kita. Nanti tangan diangkat. Kasih high five satu sama lain. Halo Lus. Ya. Theophilus bisa kan? Bulus bisa ya. Kita langsung ke pasal 4. Lompat. Jangan lupa dapatkan audio atau DVD-nya. Dan jangan lupa untuk membaca. 8 Desember saya muncul lagi. Anda baca pasal 5 sampai 8. Dan saya tidak tentu bisa selesaikan semua ayat. Tapi sebisa mungkin saya cover sebanyak mungkin. Kita lihat pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Amin. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Kapan terakhir kali orang marah karena Anda berbuat benar? Kalau belum ada, tidak ada, tunggu saja, pasti datang kalau Anda hidup benar. Bukan berarti kita mengundang masalah. Tapi jangan-jangan kalau bertahun-tahun Anda tidak pernah dimarahi karena berbuat benar, jangan-jangan memang tidak pernah hidup benar. Saya sampaikan di kebaktian sebelumnya tentang bagaimana jam 9 gereja Tuhan mula-mula baru eksis, baru berdiri 1 kali 24 jam, belum 1 hari lewati malam, sudah langsung disindir orang gila dan mabuk. Menurut saya kita kurang mabuk dan gila sih. Kita terlalu biasa sampai dunia melihat gereja sebagai organisasi belaka. Celaka sampai iman kita disebut cuma salah satu agama dari 5 di Indonesia. Kemunduran karena orang Kristen tidak bercahaya. Mau tahu nggak kenapa mereka sebut gila? Mereka sebut mabuk karena mereka tidak punya alasan lagi, materinya habis. Mereka mau menemukan salah nggak dapat kayak Yesus gitu loh. Dicari-cari nggak menemukan, akhirnya terpaksa harus memfitnahnya, bilang dia menghujat Allah dan sebagainya. Saking tidak menemukan alasan untuk menyalahkan gereja, mereka harus menyebut sesuatu yang membuat semua orang tertawa. Gila dan mabuk jam 9 pagi, mana ada bar buka. Harusnya gitu, orang dunia itu saking frustasinya sama kita. Kita saking silaunya. Dia gak bergabung salah, bergabung salah. Bergabung belum siap tinggalkan dosa, gak bergabung dia merasa berdosa. Sampai-sampai dia harus keluarkan fitnah sindir kita. Itu orang muda, gila dia. Fanatik dia, sudah kehabisan kata-kata. Karena mereka mengagumi hidup kita. Itu loh. Pengkhotbah di 430 itu. Itu gila itu. Gila, udah gak bisa ngomong apa lagi. Soalnya orang sembuh di kanan kirinya. Gak bisa ngomong apa lagi. Daripada orang tunjuk gereja, gereja itu pecah-pecah. Dan benar. Itu loh orang Kristen yang cak uang orang. Ya betul masalahnya. Itu loh, punya simpanan. Malu kalau kita dicerca bukan karena roh kita menyalah, tapi karena daging kita bau. Ayo, iman kita harus berlomba pada taraf demi nama Yesus. Kan kita kalau doa selalu demi nama Yesus. Betul-betulkah sudah demi nama Yesus? Sudahkah engkau demi nama itu hidup? Kita hidup demikian rupa. Kita skakmat orang dunia. Lawan Mawar Syaron, mereka lihat gak ada apa-apa yang bisa dituduh lagi. Terpaksa bilang kita gila dan mabuk. Padahal ibadah, baru ibadah pertama, mereka sudah bilang kita gila. Bisa mengerti maksud saya? Hiduplah demikian rupa suci dan bercahaya. Orang berdosa silau. Mereka cuma punya 2 pilihan. Tolak atau terima. Tolak, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Terima, mereka langsung lahir baru seketika. Let's live like that. Dan itu tidak bisa terjadi dengan pendetanya saja yang bangkit. Ini urapan korporat. Ini urapan bersama. Dan apakah bisa lewat sebuah khotbah mengubah? Bisa. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Petrus khotbah goncang seluruh dunia. Saya percaya dalam satu khotbah saya ini bukan karena saya yang berkhotbah, tapi karena kontennya adalah Roh Kudus. Saya percaya Allah mengetuk hati semua orang. Bisa berubah 100% hari ini? Bisa. Saya kalau khotbah saya menargetkan 100% perubahan dari 100% pendengar. You better change.
I don't preach to impart information. I preach to target your life transformation. Saya berkhotbah, wah, itu boleh di-tweet itu. Iya ya, saya muncul. Terima kasih Roh Kudus, Kamsyah, untuk semua kalimat-kalimat hikmat yang kau berikan. Ini bukan saya, Roh Kudus yang berikan spontan. Gak ada di catatan saya. Saya berkhotbah bukan untuk memberi informasi. Saya berkhotbah menargetkan kehidupanmu yang ditransformasi. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini luar biasa. Oh, rasul-rasul membuat seluruh orang Saduki, orang Farisi semuanya marah-marah. Muring-muring, marah-marah karena kesuksesan mereka dalam kekudusan. Kesuksesan mereka dalam pemberitaan. Kesuksesan mereka dalam kesaksian. Bagian 4 Nona ya. Kesuksesan mereka dalam tanda-tanda heran dan mujizat. Dan jawaban-jawaban doa. Kesuksesan mereka dalam kemenangan. Tolong saya. Kesuksesan mereka di dalam sukacita dan damai sejahtera tidak ditandingi oleh apa yang dunia miliki maupun tawarkan. My goodness, I'm welcoming any anger because of this. Saya, orang Belanda bilang welcome. Saya sambut semua amarah musuh karena kita begitu. Saya tidak mau sambut amarah musuh karena kita curi ayam. Mari kita sama-sama berdoa. Sucikan, kuduskan aku. Urapan itu menguduskan. Efek pertamanya itu selalu ngudusin orang. Sanctify us. I do not believe, saya tidak percaya orang tumpangin tangan repah lalu habis itu di luar sana berbuat zina. Urapannya dangkal hanya untuk event itu. Urapan yang mengubah dunia yang lanjut setelah orang itu turun dari panggung. Karena itu Anda yang tidak pernah naik panggung jangan pernah merasa Anda kurang dipakai. Orang yang di atas panggung harus membuktikan urapannya ketika turun panggung. Anda yang sudah di bawah panggung, Anda sudah jalan dulu tanpa dilihat orang. Anda harusnya bangga jadi orang Kristen. Merasa setanggung jawab seorang pengkhotbah yang dilihat oleh orang banyak. Karena tidak peduli berapapun yang melihat Anda. Siapa yang di depan saya khotbah, saya tim tahu. Kalau saya khotbah di depan 20 sama 20 ribu orang, sama-sama saya beri yang terbaik. Redo lihat, saya khotbah di depan 20 orang. Itu yang pertama, sesi pertama di Belanda, bukan di depan 2000 delegasi 74 negara. 20 orang anak muda yang kakinya dinaikin ke atas umur 16 tahun. Saya khotbah kaki semua di depan saya begini. Saya digambar-gambar, di sketsa lagi. Susah mencoba untuk menjiplak wajah pendeta ganteng. Just joking ya. Ya kan, lihat, saya beri yang terbaik. Mau tahu kenapa? Bagi saya. Sorry manusia, saya juga manusia. Bagi saya, 20 debu dan 20 ribu debu nggak ada bedanya, tetap debu, semua perlu dikebaskan. Anda semua cuma debu dan tanah, saya juga. What's the big deal? Emangnya kalau saya ditambahi 200 orang, saya khotbahnya lebih sungguh-sungguh? Nei, tidak. Jangan pernah tergerak karena ada ketambahan 200 debu. Debu adalah debu, tanah adalah tanah. Kita berdiri di hadapan pejunang kita yang memiliki tanah liat. Kita hidup, bergerak, makan, minum, ngobrol, ngomong, mikir, merasa, berbicara, berurusan bisnis, berkhotbah, melayani, memeluk, memerintahkan, menegur, menghibur. Di hadapan cuma sepasang mata, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dialah pencipta semua. Baik itu dia dibarengin 20 debu atau 20 ribu. Apa bedanya? Asal dia berdiri di sana seperti Stefanus, kita siap untuk dirajam dengan batu sampai mati sekalipun. Kalau dia berdiri di samping Bapak, memberikan hormat kepada apa yang kita lakukan, itu penghormatan tertinggi sekalipun manusia menolak kita. Jangan pernah jadi jemaat biasa merasa aku lolos dari panutan, dari pandangan manusia. Anda bisa hidup sembarangan. Tahukah dimanapun di dunia Anda dilihat sebagai satu-satunya Kristus di area itu. Saya mau meningkatkan rasa tanggung jawab, sebab urapan tanpa tanggung jawab hanyalah keliaran belaka. Saya welcome amarah karena kebenaran. Saya tidak cari masalah. Tapi kalau mereka ngamuk seperti itu, karena kita sungguh-sungguh, anggaplah itu pahala di sorga dan piala. Amin Bapak Ibu Saudara.
Dan kita baru sampai di pasal 3, ayat 3. Mari kita beranjak ke berikutnya. Ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow. My God is the God of numbers. Allah saya adalah Allah angka. Jikalau angka-angka itu mewakili umat kesukaannya. Saudara tahu, jangan Anda khawatir apakah Anda akan bertumbuh, bertambah. Apakah bisnis Anda akan mengalami perkembangan. Anda tidak usah khawatir, Allah yang kau sembah itu Allah angka. Di dalam urapan itu sudah ada urapan jumlah. Tuhan kita tuh jagonya. Tetesan kimia dari sorga, satu tetes saja membuat semua kalkulasi manusia buyar sekejap mata. Gak percaya? Sekali lagi mungkin saya pernah tanya dulu. Kalau Anda masih ingat, Anda pasti menjawab benar. Cepat ya, di luar kepala langsung jawab. Gak ada jawaban salah atau benar. Yang benar gak dapat mobil, yang salah gak hilang mobil. Cepat ya. 5 tambah 2 berapa? Cepat. 7 ya itu. Dengan urapan 5.000 ya. 5 tambah 2 itu bukan 7. Itu kalau secara natural. Secara supranatural 5 tambah 2 5.000. Allah Tuhan itu interest, tertarik dengan Anda bertambah. Jangan khawatir dengan rekening bank Anda. Carilah dulu kerajaan sorga. Oh, ini orang dari desa ngomong otomatis susah. Ostomastis. Ostosmastis. Pasti akan bertambah. Jangan serakah. Cintai saja dia. Saya mau Anda mengerti apa yang terkandung dalam urapan. Jikalau urapan itu cairan, Anda harus tahu ada apa ingredientnya. Apa zat-zat yang terkandung di dalamnya. Allah kita Allah angka. Dia berkali-kali menyebut dan menulis, menorehkan dalam Alkitab jumlah-jumlah. Pada hari di mana Petrus berkhotbah, berapa yang bertobat? 3.000. Kok kita tahu? Alkitab mengatakannya, siapa bikin Alkitab? Orang diembusi siapa? Roh Kudus. Siapa yang memberi inspirasi? Siapa yang memberi ide? Roh Kudus. Siapa yang memberi perintah? Catat 3 sama 0-nya 3. 3.000. Siapa? Roh Kudus. Tidak usah khawatir. Urapan yang ada di dalam dirimu itu otomatis adalah urapan pertumbuhan. Apapun yang kau pegang, boom, jadi banyak. Itu sudah otomatis. Cuman switch on dan off-nya bukan di situ. Saudara, ketika kau fokus ke angka, coba maintenance dengan fokus ke papan angkanya. Ketika bola ke sana, Anda ke situ. Maintenance, lihat bolanya, cari dulu kebenarannya. Jangan lihat angkanya, itu akan tambah sendiri. Tenang aja, mesin Tuhan tak pernah rusak. Anda belajar sesuatu, amin? Di antara orang yang mendengar hari itu, jumlah mereka jadi 5.000 laki-laki. Dulu 3.000, sekarang 5.000. Luar biasa. Saya yakin Allah ingin menumbuhkan Anda. Bukankah ini tahun multiplikasi? Tenang saja, papan skor Tuhan tidak pernah mogok. Jangan hitung sekarang, terlalu dini. Setialah pada Tuhan. Hiduplah demi namanya. Urapan itu akan menyala. Dan urapan itu datang. Anda justru harus siap banyak lemari dan kulkas. Karena kalau Tuhan datang memberkatimu, Anda tidak bisa menampung semua. Anda harus berdoa, Bapa kami, berikan pada kami hari ini makanan secukupnya. Anda harus merengek-rengek, memohon-mohon supaya Tuhan stop supply-nya. Ingatkan Tuhan, lemarimu tak cukup menanggung roti lebih dari 1 hari yang Dia berikan. Saya minta Anda dan saya tidak khawatir akan hari esok. Kalau Anda dan saya mau khawatir, khawatirlah nama Yesus kayak apa di pikiran orang karena akibat kita. Kalau Anda dan saya bisa hidup seperti itu, Anda sedang berjalan di dimensi Kristus. Kristus itu artinya dia yang diurapi. Ketika Anda berjalan bersama dengan Kristus, Anda punya yang Kristus punya. Anda akan diurapi seperti beliau diurapi. Anda akan berjalan dalam dimensi supranatural, sama seperti dia di Galilea. Dan apapun yang kau pegang, Mazmur 1 katakan, akan berhasil. Itu rahasia. I'm teaching to you the higher way. Saya mengajarkan kepada Anda jalan yang lebih tinggi.
Alkitab mengatakan jalanku lebih tinggi dari jalanmu, bukan? Kadang-kadang kita pernahkah bertanya sama Tuhan, kalau kita betul-betul serius dengan ayat itu, harusnya bukan protes, tapi kita harusnya melontarkan sebuah pertanyaan dengan hormat pada Tuhan. Lalu demikian, ajari aku dong jalanmu yang lebih tinggi, bukan? Musa kan doa begitu karena dia orang yang dekat dengan Allah. Dia berkata, teach me your way, show me thy ways, O Lord, teach me thy path, O Lord, oh my God. I trust in thee, let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Itu lagu dari Musa. Ajari aku jalanmu, tunjukkan aku jalan-jalanmu, supaya aku hidup dan berjalan di dalamnya. Nah, doamu dijawab, saudara. Doa Anda dijawab. Saya mengajarkan jalan Tuhan lebih tinggi ini kepada Anda sekarang. Inilah pengajaran the higher way. Kalau Anda bisa tangkap ini, kalau Anda naik pesawat, di-upgrade dari ekonomi bukan ke bisnis, langsung ke suite class. Itu di atasnya first class. Tuhan itu gak pakai proses orang. Anda jalan aja, Anda akan dapat upgrade-nya sendiri. Jangan cari upgrade itu, malah justru jadi orang yang annoying. Jalanlah dengan Kristus. Anda akan beranjak, menginjak tempat-tempat tinggimu, kakimu seperti rusa di tempat-tempat yang tinggi. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda bisa nangkep ini? Jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Waktu saya baca gini kan kita cuma baca, kadang-kadang kita lupa. Kalau lihat kaca spion cuma perhatikan sepeda motor di sebelah kita. Perhatikan anak kecil yang di bawahnya, itu lebih berharga. Kalau kita baca Alkitab, jangan cuma sekedar lalu. Kalau Tuhan menyebut 5.000 orang laki-laki, Tuhan bisa hitung. Tuhan hitunglah Tuhan. Engkau tahu berapa cash yang ada, berapa merahnya rekening bangku. Tuhan berkata, nak, 5.000 orang yang desak-desakan pun aku tahu jumlahnya persis 5.000, masa aku gak tahu Anda minus $5.000. Kalau engkau tahu Tuhan, kau peduli, ajari aku jalan-jalanmu, agar aku tidak mencari itu, tapi mencarimu, dan itu akan datang tanpa aku tahu. Anda bisa mengerti ini. Wow, I'm teaching you to walk a different walk. This walk, perjalanan kaki saya ini, jalan di tempat kayak gitu, dibawa Tuhan ke seluruh dunia. Bukan karena saya minta. Dua kaki ini kaki biasa, sama dari darah daging dengan Anda. Tapi punya disiplin yang berbeda. Saya ajari Anda. Impartasi ini bukan dari mulut, tapi dari lutut untuk Anda. Terimalah lututku. Salah ya. Kok kedengarannya gak beres gitu ya. Terimalah lututku. Yes, pokoknya gitu. Anda mengerti lah maksud saya. Ayat 5. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, garis bawahi kata penuh dengan Roh Kudus, Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin, umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tahan di sana. Ayat 8 berkata, Petrus dipenuhi Roh Kudus. Di mana? Di gereja? No, di gereja dia meminta. Dia dipenuhi Roh Kudus di sidang, di pengadilan yang tidak adil kepadanya. Dia diadili bukan karena dia nilep uang orang. Dia diadili karena nama Tuhan. Di situ Petrus dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa bukan? Saya ajak Anda merombak cara Anda berjalan. Di gereja saya ajarkan. Di gereja seharusnya merupakan tempat di mana di kebaktian sebelumnya saya ajarkan dengan terperinci. Gereja adalah tempat di mana Anda datang, Anda cari Tuhan. Anda cari Tuhan. Tetapi nanti Tuhan cashkan. Saya pakai kata cash yang mudah dimengerti dalam dunia perbankan. Di cashkannya sama Tuhan tidak otomatis selalu langsung di gereja itu.
Jadi jangan frustasi kalau Anda tidak merasa apa-apa atau belum merasa sesuatu. Apa yang Anda cari kalau sungguh-sungguh? Alkitab mengatakan, aku memberi wajahku ditemukan. Barang siapa meminta, dia akan menerima. Barang siapa mencari, menemukan. Yang mengetuk, pintu pasti dibukakan. Kata pintu dibukakan bukan satu pintu. Anda bisa masuk satu pintu dengan sungguh-sungguh, keluarnya 10 pintu dibukakan bergiliran. Anda jangan frustrasi kalau ke gereja rasanya belum ada jawaban. Malah paksa-paksa Tuhan suruh muncul di depan Anda. Nanti mati gimana kalau kita nggak layak melihatnya? Keluar dari sini, dikeskan satu-satu sesuai kebutuhan. Itulah anointing. Anointing lebih dari feeling. Ketika Anda pergi, ketika Anda menghadapi rintangan yang berarti, mengalami halangan yang serius, di situ boom, the anointing will come to you. Boom, 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 the anointing will come. Seolah-olah dikeskan, dang kepada Anda tepat waktu. Ketika Petrus berdiri, dia merasa sendiri, dia cuma dengan Yohanes doang. Urapan itu datang seperti bala bantuan, bala tentara sorgawi, boom, memenuhi dia, penuh di tubuhnya. Amazing, luar biasa. Dia dapat hikmat seketika. Wow. Tapi saya ajarkan di kebaktian tadi sedikit ekstra pelajaran buat kita semua. Saya ajarkan di kebaktian sebelumnya, bagaimana ketika itu terjadi cepatlah menabur. Orang yang waktu menuai tidak menabur tapi ongkang-ongkang kaki dan berkata, "Ye, aku menang." Berikutnya akan menjadi orang yang kelaparan karena dia tidak akan menuai apa-apa. Menaburlah saat menuai supaya ada tuaian berikutnya. Dan saya ajarkan tadi gimana caranya, praktisnya menabur ketika engkau menang. Saya ajarkan tadi gimana menabung ketika engkau pesta. Gimana menabur ketika menuai. Gimana rendah hati ketika menang. Saya ajarkan tadi sedikit tambahan aja supaya Anda dengarkan audio atau DVD-nya. Bukan supaya saya jual kaset, tapi supaya Anda diberkati, hidup Anda diurapi. Nah, saya ajarkan di sini. Ada waktunya di mana itu dikeskan. Bom, dikeskan satu-satu. Bom, dikeskan. Itu luar biasa. Urapan itu tidak diberikan oleh Tuhan hanya untuk feeling doang. Dia diberikan untuk kebutuhan. Roh Allah ada padaku oleh karena ia mengurapi aku. Lalu ada kata untuk, kalau Anda baca di Yesaya, Anda akan terus-menerus melihat kata itu. Untuk. Pasal 61. Urapan itu selalu kawin dengan kata untuk. Urapan untuk, gak pernah urapan itu untuk demi iseng. Jadi kalau Anda datang ke gereja, totalitas. Datang ke sini kalau perlu merem melulu. Kusyuk kata orang-orang zaman dulu. Sampai sekarang masih berlaku. Celaka orang yang terlalu modern. Ada hal-hal tertentu, jangan pernah modern. Banyak hal boleh canggih. Ada perkara-perkara tertentu harus tetap sampai selama-lamanya jadul. Contohnya, cinta kepada satu orang pasangan hidup saja. Jangan terlalu modern. Nanti cinta kumis ketemu kumis. Salah satu hal yang harus dipertahankan adalah give me that old time religion. Kusyuklah ketika cari Tuhan. Sebab engkau sedang menabur di sini. Tahukah Anda? What you sow here, you reap in your life. That's how the anointing works. Begitulah cara urapan bekerja. Ada trade dalam kerajaan surga, ada trading. Bukan jasamu, bukan bakatmu. No. Tapi kapasitasmu untuk menerima akan diukur bagaimana engkau menghampirinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Di mana? Di pengadilan. Wow. Oh luar biasa. Lanjut atau mau pulang Bobo? Lanjut aja. Efek, saya kasih gini aja. Dengan simple lalu. Saya kasih 5 efek ya. Nih ada beberapa efek urapan. Kalau orang itu bertemu Tuhan, kena pengurapan itu ada efek-efeknya. Dan keselamatan ayat 12 tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Efek pertama, seseorang kalau berjumpa dengan Tuhan, mencari Tuhan, membangun hubungan intim dengan Roh Kudus, diurapi, dijamah Kristus secara pribadi adalah orang itu bisa punya keyakinan di tengah badai.
Anda tahu nggak, ayat 12 ini gampang diucapkan di gereja, tapi ketika Anda diadili, Petrus bisa bilang, dan keselamatan nggak ada di dalam siapapun juga, setelah perdebatan sengit tentang agama, malahan itu mahkamah agama, Sanhedrin, dia bisa mengucapkan ini, itu pasti karena urapan Tuhan sedang bekerja di dalam dirinya. Kita berdoa supaya ketika kita menghadapi rintangan, kita mendapatkan keyakinan. Confidence in God. Saya susah menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, jadi saya pakai kata keyakinan dalam Tuhan. Ada sebuah keyakinan yang seperti batu ketika orang lain berkata kepada Anda, pasti keluargamu ini pasti akan pecah. Tiba-tiba ada anak AOG di dalamnya berkata, karena Anda diurapi Tuhan kayak Elia. No, tidak. Keluargaku akan utuh. Bukan karena Anda penuh pompa-pompa, semua berjalan begitu, merasa begitu natural. Seperti ada suatu tangan yang kuat menopangmu, seperti sau yang kuat di balik jiwamu. Itulah efeknya orang kalau dekat sama Tuhan. Saya juga digituin waktu saya dulu masih awal-awal kenal Tuhan, masih teenager, masih anak muda ABG, umur 18 tahun. Saya kenal Tuhan, semua orang bilang, lihat kamu nanti pasti akan begini. Lihat kamu cuma tahan sama Kristus cuma 2 tahun. Lihat pencobaan pasti akan menjatuhkanmu. Saya berkata, no. Saya tidak mau sok hebat berkata, enggak akan jatuh. Enggak, saya berkata, oleh anugerah Tuhan, dia akan menopangku. Saya tidak takut dan gentar dengan kata-katamu. Bukan kamu, bukan aku yang akan datang menggenapi kata-katamu. Kamu yang akan datang menggenapi kalimatku. Kamu akan datang ke gerejaku, akan minta ku layani. Aku akan layanimu. Nanti pada saat itu, satu-satu terjadi, saya layani mereka. Keyakinan, confidence in God. Itu yang dibutuhkan untuk seseorang keluar dari masalah sebenarnya. Bukan masalah itu sendiri pergi. Sebab Tuhan kalau mau menyelesaikan masalah kita, dia selalu pakai kita untuk menyelesaikannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Efek pengurapan adalah itu. Dan pengurapan bisa terjadi juga, nanti saya ajari gimana caranya pengurapan itu bisa horizontal. Bisa transfer. Nah itu yang indah. Karena Tuhan tidak izinkan kita hidup sendiri. Kita dalam sebuah community. Kita hidup dalam sebuah keluarga Allah. Fire begets fire, api menggesek api. Besi menggesek besi, baja mengasah baja. Itu bukan bicara soal konflik. Negatif sekali cara kita mengartikan firman. Besi menajamkan besi, baja mengasah baja. Itu artinya yang kuat membuat yang kurang kuat menjadi lebih kuat. Di situ terjadi transfer rohani. Saya akan ajarkan gimana kita bisa, ketika kita nggak bisa berdoa, bukan cuma Roh Kudus bantu kita doa, tapi orang lain bisa bantu kita doa. Itulah sebabnya bahagialah orang yang tidak hidup sendiri secara rohani. Keyakinan. Efek keduanya apa? 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat 13. Ada 2 hal. Yang pertama, kata melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Efek kedua daripada urapan adalah Anda menerima keberanian ilahi. Entah dari mana. Keberanian ilahi. Itu gak bisa dibuat-buat. Orang coba-coba akan kelihatan tiruan-tiruan belaka. Keberanian yang dari dalam. Keberanian ilahi. Itu yang kita minta. Berkat-berkat ini gak bisa dibeli dengan uang. Yang Petrus katakan emas perak gak aku punya. Ini yang dia punya. Dia punya confidence. Dia punya keberanian. Dia punya keyakinan, dia punya keberanian. Ini berkatnya gak bisa dibeli dengan emas perak. Yang Pak Petrus katakan, gua gak punya itu. Tapi yang aku punya, mau gak? Itu bukan doa kesembuhan kepada si lumpuh. Bangun. Ketika dia bangun, si lumpuh masuk secara horizontal, masuk dalam keberanian Petrus. Dia langsung terjamah dengan urapan Petrus. Boom, dia kuat. Jadi kuat. Itu bukan doa kesembuhan. Itu doa transfer keberanian. Transfer keyakinan. Saya tidak mau orang jangan dianggap mentah-mentah ya. Saya sudah gak bisa mikir ilustrasi yang lain. Saya tidak mau orang buta. Kalau saya buta, doakan saya supaya saya melek. Saya tidak mau orang buta tuntun saya kalau saya buta. Karena dua-dua akan jatuh ke selokan. Saya cinta orang buta. Jangan salah paham. Kalau ada orang buta yang menyaksikan ini, saya dan bahkan kakak saya, kami pernah berbincang. Dan paling kasihan kalau kita lihat, bayangin orang buta gak bisa lihat apa-apa. Saya paling iba. Tapi intinya ilustrasi ini supaya Anda mengerti. Kebanyakan kita cuman bisa memohon sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada orang yang ada masalah, Tuhan tolong. Kita gak bisa menolong mereka. Sebab ketika kita berdoa, kita sendiri gak punya confidence.
Kita sendiri tidak punya keyakinan maupun keberanian. Jadi seperti orang buta, tuntun orang buta sama-sama merengek ke sorga. No. Sedikit ketenangan lebih baik daripada 2 genggam memegang angin. 1 orang yang tenang. 1 orang yang punya keyakinan dalam Tuhannya. Urapan orang itu lebih gede daripada 1000 orang yang di dalam sebuah kebaktian doa ngerengek-ngerengek minta pertolongan. 1 Elia lebih berkuasa daripada kereta kuda seluruh Israel. Anda harus tahu, that's the secret of the anointing. Banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, dikit yang dipilih. Atau dengan kata lain, banyak yang tahu teorinya, sedikit yang memilih menjalaninya. Kalau Anda punya ini lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Keberanian. Lalu ketiga dikatakan di sini di ayat 13 juga ada kata-kata mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus. Ketiga, adanya kemiripan dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya bisa dekat dengan orang yang saya tahu orang ini diurapi. Saya bisa dari waktu ke waktu seperti orang yang pernah ke Anda mengalami sesuatu atau melihat seseorang atau dalam sebuah kejadian Anda merasa ini kok pernah terjadi ya dulu ya. Kalau dalam bahasa Perancisnya kata orang nggak tahu saya spellnya benar nggak. Deja vu. Deja vu kan rasanya kok pernah terjadi ya. Anda pernah enggak dekat sama orang ketika tertentu? Saya pernah mengalami gitu dan itu pengalaman rare atau pengalaman yang sangat jarang dan langka. Apalagi di zaman sekarang ini manusia lebih mirip iblis karena kenapa? Karena kasih semakin dingin. Manusia lebih mencintai kenikmatan dunia, kesenangan daging daripada kesukaan Allah. Timotius, surat Paulus pada Timotius. Tapi kalau kita dapat kesempatan gitu, kita harus belajar sebanyak mungkin dengan pribadi-pribadi seperti itu. Saya semakin langka ketemu orang-orang seperti itu. Ketika dekat, Anda bisa rasa deja vu. Rasanya kok pernah terjadi nih ya. Kok rasanya aku nggak sama orang ini ya, kok sama Yesus ya. Kok mirip ya sama Yesus ya. Harusnya orang Kristen yang menyala imannya, yang diurapi, memiliki efek begini kepada orang lain. Harusnya. Jadi bukan karena semprotan kolon tertentu yang efek-efeknya membuat. Ada kan di reklame yang orang semprot sesuatu langsung cewek-ceweknya datang melekat. Bayangin kalau minyak wangi bisa begitu. Meskipun itu cuma fantasi. Kita harusnya lebih dari itu. Orang yang dekat sama kita 5 menit harus bisa merasakan kayak deja vu. Kok rasanya sama Yesus ya? Gak full. Karena dia tetap sadar ini bukan Yesus. Jauh, tapi ada waktu-waktu rasa ini orang-orang tidak bersunat katanya orang-orang Yahudi, padahal mereka bersunat, mereka orang Yahudi. Ini orang yang tidak bersunat hati, orang yang bebal, bisa rasa-rasa deja vu, rasanya kok rasanya ini bukan Petrus ya? Kok rasanya pernah terjadi ya? Gue pernah ngomong sama siapa ya dulu? Oh, mereka saling menundingkan sama Yesus Kristus sebelum disalib. Saya pernah adilin dia, persis ya kayak gini, ya kayak gini bengkunya. Ya kayak gini tenangnya. Deja vu. Do you still have that effect on people? Saya membuat sayembara dengan diri saya sendiri. Jadi kalau sayembara nggak perlu golf. Kalau golf kan memang olahraga yang paling menurut saya susah. Karena harus melawan diri sendiri. Ada satu yang lebih susah dari itu. Saya membuat sayembara. Jikalau orang ini sayembara, bukan keangkuhan, bukan sombongan. Ini antara saya dengan saya. Anda bisa tiru, silakan. Tidak mau ya apa-apa. Tapi saya sudah pakai ini dan berguna bagi saya. Saya buat suatu sayembara dengan diri saya sendiri. Kalau ada orang sama saya luangkan waktu 5 menit, dia tidak berubah. Saya waktunya tutup pintu di belakang saya, berlutut di hadapan Tuhanku dan minta diisi kembali. If you spend time with me for 5 minutes, you're not changed. Something is quite wrong with me. Terlalu tinggi standarnya? Alkitab mengajarkan. Seorang murid harus jadi seperti guru. Udahlah gak usah ngomong soal gembala terlalu muluk. Kalau saya guru Anda, kan saya guru Anda, hari ini saya ngajari Anda. Anda jadi gitu. Itu Alkitabiah, murid harus jadi seperti guru. Malah orang Indonesia lebih ekstrim dari itu. Guru kencing berdiri, selesaikan sendiri kalimatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Anda pernah nggak merasakan begitu? Wow. Petrus dan Yohanes orang diurapi. Ada kemiripan Yesus. Minimal beberapa hal. Wow.
Itu yang disebut kita dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Ya, ada 3 efek yang sudah saya berikan kepada Anda. Wah, haleluya. Apalagi nih? Waktu tidak memungkinkan, saya cuma punya waktu 11 menit saja. Efek urapan yang keempat dan kelima kita bahas nanti sebelum Tuhan datang. Kita lompat ke ayat yang ke-23. Saya mau bicara soal transfer urapan. Tulis saja 3 efek, ya. Anda belajar sesuatu, diberkati Tuhan, amin. Doa jemaat. Nah, ini dia doa jemaat. Nah, singkat cerita, Petrus Yohanes kan disidang. Mereka dilepaskan, lalu ayat 23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara-perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Wow, saya senang kata itu. Hamba-Mu yang kudus, Yesus Kristus yang Engkau urapi. I want Christ anointing. I want Christ anointing. Saya tidak mau urapannya Rasul Paulus. I want Christ anointing in my life. Saya mau urapannya Kristus di hidup saya. Saya mau orang yang dekat saya dimulai dari keluarga saya dulu. Merasakan Yesus hadir karena papanya hidup demikian. Ya semoga saya berhasil. Saya masih belajar. Tapi paling tidak saya menerapkan sebuah standar yang tidak susah bagi saya. Lebih susah hidup tidak demikian, tahukah Anda? Lebih gampang hidup mirip seperti Yesus. Karena ada apa-apa, Yesus tanggung jawab. Lebih susah hidup tidak seperti Yesus. Kalau ada apa-apa, Yesus harus lepaskan saya. Oh, ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Coba saya jelaskan, ada banyak kebenaran pewahyuan luar biasa. Ada banyak sekali sisi tak terlihat dari kaca spion ini. Tapi saya harap dengan apa yang saya ajarkan Anda bisa terstimulasi cara membaca Alkitab dengan hati haus. Jangan cuma asal lalu kita bosan. Oh, baca, renungkan, lihat Anda dapatkan apa yang Anda dapatkan. Bayangin. Yang di dalam saya sini lebih banyak daripada yang bisa keluar. Karena mulut terbatas, apalagi waktu. Kalau Anda berjalan dengan Kristus, firman itu disingkap. Minta ada dokter bedah nggak di sini? Tolong bedah saya. Anda akan lihat dunia firman di dalam sini. Beautiful. The word is beautiful. Jangan asal-asalan baca Alkitab lagi ya. 8 Desember sebelumnya saya minta Anda baca 4 pasal. Jangan ada yang bolos. Gak susah kok, cuma baca 4 pasal. Saya didatangi Lucifer. Atau mau tuker tak? Ya, tolong dibaca dengan baik. Mari kita lihat ayat 24, doa jemaat. Ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Garis bawahi kata berserulah. Mereka bersama-sama. Dan ternyata urapan Tuhan hadir dengan dahsyatnya di ayat yang terakhir, ayat yang ke-31 yang kita baca tadi. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka diisi sama Roh Kudus, lalu memberitakan firman dengan berani seperti Petrus dan Yohanes. Rahasianya di mana? Katakan berdoa bersama-sama. Katakan yang keras, berdoa bersama-sama, please. Jadi salah satu cara paling primitif dan gampang, yang paling mudah untuk menerima urapan adalah lewat doa. Doa pribadi saat teduh, doa bersama, pokoknya doa. Dan juga doa bersama-sama. Cara menerima urapan
Yang paling umum adalah melalui doa. Dan doa di sini yang saya maksudkan, ada dua cara doa bersama-sama. Dan ada dua cara berdoa bersama. Seperti yang dikatakan di sini, berserulah mereka bersama-sama. Satu adalah bersama-sama. Saya pernah lihat itu ketika saya berada di tengah-tengah umat Tuhan yang dikucilkan. Sebenarnya dianiaya juga, sebagian sudah pernah masuk ke penjara di Brunei Darussalam. Saya kaget pertama kali mereka berdoa, mereka berkata, mari kita sama-sama berdoa. Saya kira satu doa yang lain kan mengaminkan. Enggak. Langsung semua berdoa. Oh Tuhan, mari kita semua kayak tawon berdoa. Wow, betapa indahnya. Saya lihat itu juga di Korea. Wah, langsung berdoa semuanya. Wow, luar biasa. Kita belum biasa nih. Kalau saya lakukan ini mungkin bukan meremehkan. Saya yakin kita juga bisa. Cuman orang Indonesia itu lebih sadar diri. Makanya ada kata tahu diri. Tapi tahu diri terlalu tahu juga nggak baik. Itu namanya pohon pengetahuan. Siapa yang beritahu si Adam dan Hawa mereka telanjang? Mereka terlalu tahu diri. Kita ini malu-malu, budaya gengsi. Nah itu nggak baik dari orang Indonesianya di situ aja. Minder dan malu. Jadi kita nggak baik di sana. Tapi andai kata bisa, sekali-kali yuk belajar yuk. Kita doa sama-sama satu topik. Ayo kita doa untuk FKA. Ya, 1, 2, 3, doa. Tapi ada satu yang ketua CG-nya. Oke, stop. Di Korea saking ramenya orang nggak memperhatikan sampai mereka pakai lonceng. Tong, berhenti. Itu, iya betul. Oh, saya pernah khotbah waktu di LA di gereja Korea yang gedenya 23 acres. Jadi gerejanya itu 7 hektar di downtown LA. Jemaat dia sudah ngerintis 5.000 gereja. 9.000 gereja. Enggak tahu lah. Ribuan gereja. Saya lihat mereka doa. Wow. Kita berdoa. 안녕하세요. 지로로 들어. 좋아. 안녕하세요. Wow, luar biasa. Saya bilang, itu cara satu. Bisa dilakukan juga. Why not? Biasanya kalau suatu umat Tuhan yang pernah mengalami krisis, ditekan, biasanya mereka. Tapi jangan nunggu kayak begitu, ya. Cara kedua, ada cara yang softer approach. Anda juga bisa lakukan. Nah, ini banyak orang ngantuk lakukan karena godaan roh ngantuknya banyak. Ketika di depan satu berdoa, contohnya Yeni Verodika, yang lainnya mengaminkan, tambah banyak tambah ngantuk karena kita merasa amin kita. Apa artinya? Ya kan? Jadi kita kalau bolos tidak ada yang tahu. Yang rugi itu Anda sendiri. Setiap kali ada orang berdoa, jadi saya nggak ngerti apakah mereka berdoa bersama itu sama-sama buka mulut atau Petrus Yohanes berdoa giliran dan rasul yang lain dan beberapa teman-teman yang lain bergantian mengaminkan. Tapi yang pasti mereka sehati, itu poinnya. Ketika ada doa, andai kata skenario kedua yang terjadi, yaitu mereka berdoanya bukan berbarengan, tapi bergantian dan diaminkan, mereka mengaminkan dengan segenap hati. Dan apa yang terjadi ketika kita aminkan segenap hati? Kalau Anda datang ke lobi sebuah hotel, Anda diberikan passwordnya di lobi itu untuk wifi, jangan sampai tinggal sembarangan. Nanti orang lain ambil dan catat passwordnya. Mereka bisa wifi. Ya nggak apa-apa sih. Mau ya silakan. Gua nggak peduli sama hotel itu kan gitu. Tapi kalau itu rumahmu, nanti semua sibuk. Semua di wifi-in sama tukang nanti. Gimana kalau penghuni rumah pemiliknya sendiri nggak bisa pakai dan jam? Saya bicara teknologi loh. Luar biasa, akhirnya tidak gaptek juga. Coba bayangin. Anda harus simpan. Anda tahu nggak? Passwordnya wifi urapan seseorang ketika doa itu ada ayatnya, yaitu ya dan amin. Ketika Anda berkata amin, Anda langsung intervensi. Apa ya? Intercepting. Tahu kan? Anda tiba-tiba menembus aura orang yang sedang berdoa itu. Boom! And steal his password. Bukan steal lah, jelek kata mencuri.
Anda mengadopsi hingga di mata Tuhan, doanya dia menjadi doanya Anda. Urapannya dia menjadi urapannya Anda. Tahukah Anda? Saya berikan Anda satu rahasia. Ketika Anda berdoa, Tuhan aku berdoa, aku mohon Tuhan, Kau pakai kami ke bangsa-bangsa. Pakai bangsa-bangsa mau bukannya sama tokoku di pasar Atom. Bangsa-bangsa Tuhan. Tapi kalau orang yang pintar berkata, ya amin, memang dia mendukung misi ke bangsa-bangsa itu. Nanti jangan heran Tuhan buka di bangsa-bangsa supplier baru. Anda akan ketemu tempat shopping yang baru di bangsa yang tidak pernah ditemukan oleh kompetitor Anda. Sebab otomatis urapan itu membelot ke Anda. Anda masuk di wifi-nya dia. Itulah sebabnya kalau tumpang tangan jangan sembarangan. Anda juga bisa masuk ke masalah. Jangan sembarang tergesa menumpangkan tangan dan terseret ke dosa orang, kata Alkitab. Please hormati dunia impartasi. Itu terjadi transaksi secara ilahi. Itulah sebabnya orang yang berdoa, saya ini bertumbuh dewasa di doanya orang. Saya dari tahun 90, saya pokoknya bertahun-tahun itu doa makan tuh gak pernah dikasih ke saya di Kanada. Bayangin saya itu pupuk bawang yang gimana. Jadi saya tukang kalau lagi makan, tunggu kapan serahkan Philip doa makan. Gak ada, selalu serahin orang sebelah saya. Dan ketika orang doa makan, saya catat, oh gitu ya doanya ya. Setiap kali doa makan, saya amin paling keras sampai orang bilang, ngapain lu amin keras-keras gitu? Amin, amin. Saya berkata, Tuhan suatu hari aku mau punya nasib kayak mereka. Apalagi temanku ini. Setiap kali dia selalu dipilih, dipercayai untuk berdoa. Saya ingin hari ini, saya dipercayai Anda untuk berdoa buat Anda. Saya rasa Anda tidak keberatan kan kalau sekarang saya mau doakan seseorang, pasti ada yang maju. Minimal satu. Kalau tidak ada, saya pasti paksa Pak Yohanes maju. Untuk selamatkan muka aku. Saya punya nasib yang sama. Jangan aminkan apa yang tidak boleh diaminkan. Ketika orang berkata, aku benci orang itu, biar mati. Amin, jangan begitu. Transfer. Nanti Anda sendiri jadi yang dulunya pemaaf, jadi pendendam. Kenapa kok begini? Itu bukan spiritmu, spirit orang lain mencolok pada dirimu. Amin. Makanya Alkitab berkata, Yesus adalah ya dan amin bagi setiap firman Allah. Everything in Christ is transferable. Karena itu mereka semua digoncang dan semua dari dua orang berdiri di sidang mahkamah. Akhirnya seluruh gereja punya keberanian Petrus dan Yohanes. Muncullah Stefanus. Cuman seorang disentuh. Bukan cuman ya. Saya tidak meremehkan. Tidak ada pelayanan lebih superior maupun inferior. Tapi seseorang yang sepertinya seolah-olah hanya membagi-bagi roti kepada para janda. Dipakai Tuhan dengan hikmat yang luar biasa dalam hidupnya. Namanya Stefanus. Dari mana? Dari itu. Dia di dalam prayer meeting itu. Ya. Amin. Amin. Ya. Ya bukan berarti habis ini semuanya sedikit-sedikit. Ya amin, ya amin. Nanti saya dibising. Tapi intinya adalah sehati. Bisa ngerti maksud saya ya. Ya amin. Muncullah Stefanus. Muncullah Filipus. Dan Filipus itu berkatin sampai anaknya lah. Dua anaknya dari Nabi ya. Ini bukan Filipus murid Yesus 12 Rasul. Ini Filipus lain yang bagi-bagi roti. Dia bukan tipe pembicara FKA. Dia bukan pengkhotbah kebaktian pusat hari Minggu seperti ini. Dia yang ada di kantor sentuhan kasih di sebelah sana. Yang ikut ketika kali Ponsos. Dari mana kok bisa anaknya diluncurkan Allah dengan luar biasa? Dari mana? Dari pertemuan meeting ini. Amin. Yes. Amin. Sambil pegang roti. Amin. Amin. Bajunya masih ada remah-remahnya. Tapi dia masuk di wifi-nya Petrus. Masuk di wifi-nya Yohanes. Anaknya Nabi ya. My goodness, bukan narkoba anaknya, Nabi ya. Saya ajari Anda ilmu transfer, semoga berguna. Semoga di gereja jangan tertidur lagi. Katakan kanan kiri, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Anda diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, berkat langsung datang. Puji Tuhan ya. Anda lapar?
Amin. Langsung lapar semua. Oh iya, besok di Jakarta itu 200 lebih orang yang sudah ikut ke FKA. Jadi puji Tuhan, kalau mau ada lagi silakan. Sampai ribuan juga nggak apa-apa, kita butuh pengerja selalu kurang. Tapi kalau bisa dibagi rata ya. Kalau Anda yang masih belum pergi kemana-mana atau gimana, atau yang mau pergi lagi bersama dengan saya, pilihlah pergi ke Palestina. Saya butuh bantuan Anda, khususnya orang-orang yang di stage. Kita kurang banget. Di Palestina pelayanannya itu stage, panggung. Karena kita adakan atraksi istilahnya, untuk supaya orang Palestina pada datang lalu Injil diberitakan. Ini adalah undangan formal dari pemerintah loh ya. Jadi ini sekali seumur hidup. Sungguhan nanti kita di depan gereja itu di lapangan terbuka, persis depan gereja kelahiran Yesus itu, nggak turis, nggak apa, semua di sana. Apalagi ini adalah musim Natal di sana. Kita adakan Natal di Bethlehem. Saya butuh orang. Belum banyak yang pergi. Ayo, kalau Anda bisa, saya tahu mungkin perlu keluar uang. Ya, perlu keluar uang. Memang perlu berkorban. Di Twitter dia ada yang tulis, aku pengen ke Palestina, kok Philip mau bayarin gak? Kok gak sungkan gitu loh ya? Udah dapat pendeta yang sudah minta kali Anda bayari, harusnya kamsya. Mestinya kan kebalik, gak bayari pendetanya. Saya gak minta uang. Saya berangkat sendiri. Ke Eropa, saya berangkat sendiri. Uang sendiri. Nggak pakai uang gereja, uang jemaat. Nih, tidak. Semua supaya untuk full timer, semua untuk ini. Saya nggak pakai. Jadi kalau memang keluar uang ya sudah sepatutnya ya lah ya. Jangan berikan Tuhan sesuatu yang free gitu. Dan ayo datanglah ikut kalau bisa. Kita perlu doain orang nanti, orang-orang Palestina yang bertobat terima Yesus. Jangan takutlah. Nggak usah takut nanti gimana Palestina bahaya. Tenang aja. Rompi anti peluru sudah disediakan. Oh, bukan. Ya, di Palestina itu nggak aman dari Indonesia. Jadi kalau Anda di Indonesia aman, itu bukan kebetulan, itu pemeliharaan. Jadi jangan takut Palestina. Masa nggak percaya Tuhan bisa lindungi? Kan cuma 2 hari di sana, sisanya kan kita jalan-jalan retreat sama-sama. Saya akan baptis Anda. Saya janji kalau Anda saya masukkan air, saya keluarkan. Saya janji. Kami masih sayang dan Anda masih berguna. Jadi saya tidak bisa kehilangan Anda. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita nanti di Kana. Nanti Anda yang suami istri saya berkati kembali, diteguhkan. Wow, bawa kembang. Wah, senang sekali, luar biasa. Ya kalau bisa pergi silakan. Nanti kalau tidak bisa ya sudah nggak apa-apa. Saya mengasihi Anda. Ya, amin. Amin. Luar biasa ya. Ya dan amin. Amin. So, apa aja pokoknya amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian aja. Ayo, come on, let's sing. Who am I that you are mindful of me? Come on, baby. That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of
berkat dari Allah Bapa, kasih mesra dari Tuhan Yesus, pengurapan pembelaan karunia buah dan kuasa Roh Kudus menyertaimu, pekerjaan tanganmu, bisnis, karir masa depan, pelayananmu, pernikahan anak cucumu. Sampai Tuhan datang, kau akan berbuah lebat, multiplikasi terus, dan Tuhan akan terus mentransferkan perkara-perkara ilahi ke dalam perbendaharaan hidupmu. Pulanglah membawa damai sejahtera. Ketahuilah, engkau disayang siang dan malam oleh Yesus dan oleh gerejanya. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, dan kita bersama-sama menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai akhirnya sebagai keluarga. Pulang membawa keyakinan iman, keberanian, dan jadilah mirip dengan Yesus dalam setiap perjalananmu. Tuhan menyertaimu, Tuhan mengajarimu, engkau akan sukses karena Tuhan berserta dan berada di pihakmu. Siapa lawanmu? Pulang membawa kata-kata ini di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Yang percaya katakan ya dan amin. God bless.